alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapus Kabupaten Bappenas, Pak Mustika, Pak Ibnu penggantinya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PPI Pak Gede. Yang kami hormati Pak Sekjen PPI. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Fatoni Dirjen BAKD Kementerian Dalam Negeri yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri yang dalam hal ini diwakili Pak Aditya. Yang kami hormati Pak Samsul Rizal, Analis Kebijakan Ahli Media dari Kemenpan. Yang kami hormati Bapak Dadi Mulyaji, Analis Kepegawaian Muda dari Badan Kepegawaian Negara. Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya mendapat amanah untuk menyampaikan mewakili Jawa Tengah. Saya selaku Ketua Komisariat Prodi Jawa Tengah. Sebelum kami menyampaikan, kami juga membawa permintaan dari teman-teman dari daerah, dari kabupaten kota, untuk disampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini, yang sangat saya banggakan ini. Forum ini mengingatkan saya di masa lalu pada tahun 2005 ketika kita melakukan deklarasi PPPI yang pada waktu itu ketua umumnya adalah Pak Heri Suhermanto. Ada pelaku-pelaku sejarah di sini, ada Pak Puspika, ada Bu Wanti, deklaratornya membacakan konseptor 7 orang timnya, Bu Sri Supati dari NTB, Bu Wanti dari KLHK, Pak Puspika, Pak Penas, Pak Gede, Pak Penas. Kemudian kita lagi tahun 2005 ya, kebetulan Banyuman, ya Banyuman 7 orang Banyuman mewakili daerah bersama Pak Bastian almarhum dari Jawa Timur. Sama pada waktu tahun 2005 badai peraturan persis sama seperti ini. Kita menerima badai pada tahun 2005, deklarasi terjadi dilakukan pada waktu menterinya Pak Fikri ya, Buati ya saat itu. Sama seperti ini kita mengalami kebingungan dan harus bagaimana. Alhamdulillah 15 tahun kemudian yang dulu sebagai deklarator saya lihat sudah jadi perencana ahli utama semua. Artinya bahwa Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sekarang pada saat posisi perencana ahli muda, saya dulu perencana ahli pertama, 15 tahun kemudian sudah perencana ahli utama. Sekarang insya Allah mudah-mudahan 15 tahun kemudian di tahun yang akan datang, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang posisinya sudah perencana ahli muda sudah menjadi utama. Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan Jawa Tengah, silakan dilanjutkan tentang profil Jawa Tengah pada masa lalu. Bisa dilihat bersama-sama di sini pada tahun 2002. Permenpan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Rauf, Permenpan 16 tahun 2001 diterbitkan, kemudian 2002 Juni 2002 saya diangkat, 2003 saya pelantikan, tapi TMT-nya Juni 2002. Alhamdulillah saya rapel 6 bulan, tapi saya belum bekerja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Lanjut slide-nya. Pada perkembangan pengampu jabatan fungsional perencana di Jawa Tengah di tahun 2002, itu total hanya sebanyak 30 orang. 30 orang yang tersebar di pemerintahan provinsi 20 orang, kabupaten kota 10 orang. Masih sangat sedikit. Kementerian belum terdata. Pada waktu itu kementerian yang eksis adalah Kementerian Agama, tapi datanya belum masuk karena komisariat belum terbentuk di tahun 2002. Kemudian Kementerian Agama baru muncul setelah dilakukan reorganisasi, eselon 5 dihilangkan. Mereka berpikir mau kemana? Ada fungsional perencana. Apa itu fungsional perencana? Mereka teman-teman kita dari Kementerian Agama tidak berpikir bahwa perencana itu akan menjadi besar seperti sekarang ini. Jabatan fungsional perencana akan seperti sekarang ini menjadi besar, menjadi yang terbaik, menjadi contoh pilot project oleh Kementerian PAN. Lanjut. Kemudian di tahun 2023
kita mengalami peraturan-peraturan perubahan, banyak peraturan menguntungkan bagi pemenuhan atau pengisian jabatan fungsional perencanaan di daerah. Kemudian kita bertambah banyak, jumlahnya bertambah banyak. Total di Provinsi Jawa Tengah ada 822 terhitung mulai Juni tahun 2023. Pemprov jumlahnya 51 orang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya 51 orang, kabupaten kota 672 orang. Dari Kementerian Agama 99 orang. Jadi dulu ketika pemilihan ketua komisariat, Kementerian Agama selalu nomor 1. Cuma Kementerian Agama tidak mau jadi ketua komisariat meskipun terpilih, biar jadi Bapeda saja menjadi ketua komisariat. Saya mengundurkan diri. Itulah Kementerian Agama, begitu baik. Meskipun jumlah pada saat pemilihan adalah yang nomor 1. Kemudian lanjut, saya mencoba menguraikan dari jumlah 822 jenjang yang tertinggi ada di 635 orang. Ini saya sampaikan kepada Bu Rita Miranda selaku dulu Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencanaan yang sebelumnya sekarang sudah menjadi analis kebijakan. Ada potensi di kabupaten kota maupun Provinsi Jawa Tengah 635 orang. Ada potensi yang mungkin akan masuk ke jenjang madya. Ini sangat besar ketika dilakukan uji kompetensi. Perlu kami sampaikan kepada Ketua Umum Pak Gede bahwa di Jawa Tengah ada permasalahan terkait dengan hukum. Mudah-mudahan ada kebijakan atau kebijaksanaan dari Bappenas. 4 orang dari fungsional perencana ahli pertama mengikuti sampai 4 kali tapi belum lulus. Sudah berusaha meskipun tidak dibatasi, yang penting dia mau mengikuti sampai dengan lulus. Nah, ini saya sampaikan sekalian Pak Tun, karena ini ada kondisi di Jawa Tengah. Perencana ahli pertama dari 110 orang ini kemarin sudah 4 kali ujian, ada 4 orang atau 3 orang sudah 3 kali tapi belum lulus. Nah, mudah-mudahan ini di forum ini bisa menjadi catatan kita untuk kebijakan bagi teman-teman fungsional perencana, khususnya yang perencana yang pertama. Kasihan golongan 3B mau naik ke 3C itu sudah 10 tahun nggak naik-naik. Mohon ada kebijakan. Kalau yang perencana madya mau utama ya harus ketat ya, harus kelasnya kelas seorang doktoral. Ketika kami melakukan uji petik bersama Pak Puspika, saya menawarkan, Pak, fungsional perencana untuk naik ke utama sebaiknya S2 minimal, karena yang teman-teman lain sudah doktoral. Kemudian Pak Puspika, jangan, kasihan, kita punya fungsional perencana di kabupaten kota, kita mencoba untuk cukup di S1 atau di S4. Alhamdulillah disetujui oleh Menpan dengan catatan kapasitas, kualifikasi, kompetensi kita mau ke utama, kompetensinya adalah seorang doktoral pada saat uji kompetensinya. Jadi bersyukurlah orang-orang lama ya, seperti saya, kemudian yang lain-lain sudah utama sekarang tidak sampai ke proses doktoral seperti itu. Ya mudah-mudahan kita saya mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Kemudian lanjut silakan. Berdasarkan jabatan di Pemprov Jateng itu terbagi di 35 kabupaten kota termasuk di kementerian. Di kementerian yang terdata pada tahun 2015 54 orang dalam Kementerian Agama. Kemudian 14 Juni terakhir kemarin saya data adalah 99. Ini sudah termasuk hasil penyetaraan di Kementerian Agama. Kemudian
yang berkurang adalah di dinas pemerintahan provinsi, itu berkurang tinggal di dinas trans orang. Kalau Bapeda bertambah, dulu tahun 2029 sekarang sudah menjadi 49, bertambah 40 termasuk penyetaraan sebanyak 12 orang. Lainnya adalah hasil formasi CPNS untuk formasi fungsional perencanaan. Lanjut. Kemudian juga alih jabatan dari eselon 3 ke fungsional perencanaan Limadia. Ini tersebar di kabupaten kota. Ada di tahun 2002 baru ada 4 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada saat 2002 mulai dicanangkan jabatan fungsional perencanaan. Lanjut. Saya masuk di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, formasi jumlah total 88 orang itu berdasarkan surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional perencanaan 4 Mei tahun 2023. Mohon maaf yang perencanaan ahli muda sudah penuh Bapak-Bapak dan sekalian. Dari kementerian mohon maaf yang kemarin berbondong-bondong, dari Kementerian KLHK ke Bapeda Jateng, kemudian dari Kementerian Praktik, kemudian PUPR, masuk energi dan sumber daya mineral masuk ke sini mengisi jabatan fungsional perencanaan ahli muda. Sehingga di Jawa Tengah untuk Provinsi Jawa Tengah sudah penuh untuk muda. Namun masih ada peluang kalau dari kementerian berkeinginan untuk kembali ke daerah membangun daerahnya masing-masing. Khususnya di utama itu masih ada 11 silakan kalau ingin pulang ke daerah mengisi utama masih ada 11. Kemudian yang Madya masih 13 kosong. Silakan teman-teman dari kementerian apabila berkeinginan, mudah-mudahan tidak dikunci ya dari kementerian. Artinya tidak dikunci, tidak boleh kemana-mana kecuali ke Kalimantan Timur. Lanjut. Bapak-bapak Ibu sekalian, terkait dengan berbagai kebijakan yang muncul kemudian turunan sampai dengan dilakukan oleh teman-teman kita di daerah, ada kebijakan yang biasa kita lalui pada saat kita menjadi fungsional perencana. Kita menjadi PNS kebanggaannya cuma 3. 1 adalah pangkat, 2 jabatan, 3 adalah gaji. Cuma 3. Kemudian di pangkat yang dulu 2 tahun kita bisa naik pangkat, tapi dengan kebijakan yang baru ini kita sudah tidak bisa. Saya mencoba melakukan simulasi, ternyata tetap tidak bisa 2 tahun. Kemudian ini akan menjadi motivasi yang melemah. Karena teman-teman bagi fungsional perencanaan keinginannya adalah saya ingin 2 tahun naik pangkat, tapi dengan kebijakan ini sudah tidak bisa 2 tahun naik pangkat. Kemudian ada masukan dari teman-teman, Pak, coba melalui forum ini bisa nggak kita memberikan masukan kepada pengambil kebijakan. Hadir di sini Kemenpan, hadir di sini juga dari BKN. Bisa nggak setelah disimulasikan bisa dilakukan apabila kebijakan terkait dengan pemberian maksimal bagi SKP kita dikonversikannya bukan 150%, tapi adalah 200%. Itu baru bisa kita mencapai kenaikan pangkat 2 tahun. Karena peraturan tentang kepangkatan masih mengatur tentang 2 tahun kenaikan pangkat. Bahkan sekarang sudah 6 kali kenaikan pangkat diberlakukan mulai tahun 2024. Rekomendasi agar kebijakan kredit diberikan dengan yang maksimal diberikan kredit 200%. Rekomendasinya kepada Kemenpan, rekomendasi yang kami usulkan. Lanjut.
kami melakukan penilaian analisis, kemudian diserahkan berita acaranya kepada salah satu kabupaten, kemudian ditandatangani berdasar. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu terkait dengan Permen 7 tahun 2022 tentang sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan organisasi. Kita sangat paham itu, bahwa pelaksanaan Permen 7 di daerah maupun kementerian harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun. Jadi ketika ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023, maka diundangkan 10 Februari 2022, maka 10 Februari 2023 harus sudah dilaksanakan oleh kementerian dan daerah. Itu bunyinya peraturan seperti itu pada pasal 25. Kemudian yang menarik, pada pasal 25 di dalam Permen 47 tahun 2022 ini adalah peran koordinasi. Pada pasal 28 Permen 17 tahun 2021 tidak berlaku. Artinya peran koordinasi berarti sama dengan fungsi koordinasi yang ada di daerah maupun di kementerian. Mendasarkan pada hal ini, maka subkoordinator mestinya sudah tidak ada di kementerian maupun di daerah. Bagaimana implementasinya yang dilakukan oleh kementerian dan di daerah? Saya kira kementerian juga, saya beberapa bulan yang lalu mendapat surat bocoran melakukan pengukuhan jabatan koordinasi, bukan pelantikan tapi pengukuhan. Suratnya saya masih sempat menerima dan masih menyimpan. Kemudian bagaimana penerapan di daerah? Ini sebagai salah satu contoh, ketika di Jawa Tengah memberlakukan pembentukan pemecahan dari organisasi Bapeda dipecah menjadi 2 pada tanggal 3 Januari 2023. Bapeda Provinsi Jawa Tengah dipecah menjadi 2 organisasi, satu Badan Riset dan Inovasi Daerah, satunya lagi Bapeda. Di sana masih memunculkan struktur organisasi di Bapeda yang memunculkan bahwa subkoordinator itu ada. Artinya implementasi ini tidak melaksanakan amanah Permen 7 tahun 2022. Kemudian lebih dalam lagi, dibuka lagi kedalamannya, di dalam pasal muncul kelompok jabatan fungsional terbagi atas 3. Yang pertama adalah subkoordinator A, kemudian subkoordinator B, yang ketiga subkoordinator C. Jadi bukan kelompok jabatan fungsional secara utuh, tapi terbagi menjadi 3. Jadi bukan fungsional perencanaan pertama, muda, madya, utama, harusnya gitu. Ini malah punya subkoordinator di dalam pasal tersebut. Kemudian di dalam bidang itu juga sudah muncul dalam bidang, ada namanya subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional. Ada subkoordinator, ada kelompok jabatan fungsional yang terbagi menjadi 3, subkoordinator A, subkoordinator B, subkoordinator C. Ini sudah kami sampaikan kepada biro organisasi yang membuat ini. Kok seperti ini? Kenapa tidak dilakukan aja subkoordinatornya? Kan sudah tidak ada di dalam Permen 47 tahun 2022. Saya sampaikan seperti itu. Ini ada nggak pas. Kemudian kenapa ini bisa muncul? Apa dampaknya? Ego status. Saya adalah subkoordinator, bukan fungsional. Yang muncul seperti itu, saya adalah subkoordinator, bukan fungsional. Kemudian dampaknya apa? Fungsional membuat lupa, subkoordinator tidak. Jadi kalau kita lihat dari 822 hanya sekian ratus orang yang mengusulkan daftar usulan penilaian akhir di Jawa Tengah.
termasuk kondisi di Jawa Tengah itu sendiri. Yang murni rajin, kemudian yang penyetaraan masih banyak yang tidak mengumpulkan, meskipun itu adalah kewajiban, karena mereka diangkat setelah tahun 2021. Kemudian ini kalau dibiarkan terus menerus, ini akan menjadi api di dalam sekam. Api di dalam sekam yang terjadi di Jawa Tengah kalau dibiarkan terus menerus, karena ada rasa kecemburuan yang murni membuat duka, yang penyetaraan tidak membuat duka. Mereka tidak mau membuat, bahkan anggota sebagai anggota PPPI yang diwajibkan secara personal wajib menjadi anggota PPPI itu pun tidak mendaftarkan sebagai anggota PPPI. Dan mungkin ini makanya tadi disampaikan kemarin oleh Pak Ketut, data di Jawa Tengah hanya 280 sekian, kondisi real adalah 800 sekian. Itu yang terdata di Pak Ketut tahun 2022 adalah data berdasarkan keanggotaan PPPI, artinya sisanya adalah fungsional perencana, tapi mohon maaf kasarnya liar, tidak ada di dalam organisasi profesi yang harus dipenuhi dalam kewajiban Permenpan 4 tahun 2020. Kemudian rekomendasinya, saya merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Pak Adian, kalau tidak salah Pak Aditya, ya Pak Aditya, mohon ini Aditya, ini kondisinya di Jawa Tengah, ini mungkin tidak hanya di Pemprov. Ini satu contoh, tapi ini terjadi di 48 OPD. Satu saya tarik, jadi 48 OPD Pak. Jadi Biro Organisasi mengeluarkan kebijakan berlaku 48 OPD. Akan seperti itu, mohon Pak Aditya bisa melakukan melihat kondisi ini penyampaian dari Komisariat Jawa Tengah, agar Mendagri akan melakukan peninjauan kepada daerah yang melakukan yang tidak sesuai dengan Permenpan. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini adalah mungkin paling menarik ya bagi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, yang tidak hanya di ruangan ini, termasuk di luar. Lanjutkan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan pejabat fungsional perencanaan. Kondisi Perpres nomor 97 tahun 2022 sudah diterbitkan. Kemudian di dalam Perpres tersebut ada 2 item untuk kementerian menunggu juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua dikeluarkan oleh pembina pemerintahan daerah, berarti Kementerian Dalam Negeri. Banyak daerah yang tidak mengeluarkan, memberikan tunjangan jabatan berdasarkan Perpres ini. Banyak sekali, karena mereka dikunci dengan salah satu pasal yang harus ada petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan saya membaca hanya 2 lembar Pak Aditya, hanya 2 lembar. Mudah-mudahan Mendagri tidak dalam waktu yang lambat ya, mudah-mudahan secepat setelah ini bisa dikeluarkan petunjuk teknisnya. Tapi di Jawa Tengah Bapak Ibu sekalian, begitu keluar bulan Juli 23 bulan Juli tahun 2022, saya serahkan ketika itu bulan Juli, langsung Agustus sudah diterimakan sesuai dengan Perpres ini di Jawa Tengah. Jadi Perpres ini di Jawa Tengah, khusus Pemerintah Jawa Tengah, sudah sesuai dengan Perpres fungsional perencanaan muda perencanaan yang dulu hanya sebesar 540, bulan Agustus sudah ditetapkan menjadi 1.100.000 sesuai dengan Perpres ini. Artinya clear untuk pelaksanaan Perpres di Jawa Tengah. Kemudian kelas jabatan turun berdasarkan surat Bappenas tahun 2021 dan Menpan tahun 2021. Kemudian kami di Jawa Tengah diterima
Bagaimana penerapannya Bapak-Bapak Ibu sekalian? Pak Dirjen dan Bapak Dirjen PAKD di Jawa Tengah kondisinya adalah berdasarkan penuh mulai Januari tahun 2023 berdasarkan kelas jabatan fungsional sama-sama kedudukannya perencanaan berdasarkan penyetaraan hasil penyetaraan, satunya lagi yang murni tapi pemberian TPP-nya berdasarkan kelas jabatan tidak sama. Melalui forum ini Pak Ketua Umum, kondisinya yang penyetaraan diberikan sebesar 9,3 juta. Tapi yang asli, yang berangkat dari bawah, dari perencanaan pertama sampai dengan perencanaan madya itu di bawah kelas jabatan perencanaan di muda. Sama-sama perencanaan di muda, pangkat sama, jabatan sama, pendidikan sama, masa kerja sama, usia sama, pendidikan umum sama, pendidikan sama, tapi yang pendidikan dikasih selisihnya hampir sekitar 9,3 dibandingkan 6. Ini sangat miris, ini terjadi pembedaan yang sangat berat, sangat besar sekali, gapnya sangat besar sekali. Ini berat kelas jabatan. Bayangkan ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini menyakiti seluruh pejabat fungsional, tidak hanya perencana, seluruh pejabat fungsional yang ada di Pemprov Jateng sejak Januari ini. Ini kami sudah menyampaikan bersama-sama para peneliti, para widyasuara, para auditor, kemudian para P2PD. Ini gimana nih kerjanya? Kemudian kami mencoba berkonsultasi ke BKN. Dari BKN disampaikan melakukan koordinasi dengan Direktur Pengendalian dan Pengawasan, karena fungsi pengawasan pelaksanaan TPP adalah di Kemendagri, BKN dan Menpan, juga Kementerian Keuangan. Hasil dari BKN agar ada surat secara khusus dari yang dirugikan. Siapa yang dirugikan melalui forum ini adalah dari organisasi profesi PBPI untuk bisa menyejajarkan, menyetarakan. Perpres sudah disamakan, kelas jabatan sudah sama, tapi begitu dipenerimakan selisihnya yang penyetaraan diberikan 9,3, yang asli, yang reguler, yang murni hanya diberikan 6 juta. Selisihnya 3,3. Itu baru yang sesama muda. Yang madya dan utama masih kalah dengan kelas jabatan 10. Bahwa dari sekarang bisa dilihat di sini kan bukan rupiahnya yang menjadi menyakiti, tapi adalah kelasnya sama, kemudian jabatannya sama, tapi dibedakan. Perlakuan anak tiri seperti di anak tirikan yang asli di sini didiskriminasikan. Ini kan mungkin ini yang terjadi di daerah Jawa Tengah adalah seperti ini. Begitu juga mungkin sebaliknya, cuma contoh ini adalah contoh yang murni yang lebih rendah. Mungkin ada yang lebih yang murni yang lebih tinggi, tapi kondisinya adalah kondisi di Jawa Tengah. Kabupaten lain juga minta tolong kepada saya, tolong sampaikan agar bisa didengar oleh Bapak Ketuanya dan dari sini bisa disampaikan di forum ini. Ketua bisa menyampaikan kepada keberatan dari organisasi profesi melalui Direktur Hukum dan Advokasi bisa meminta supaya ini tidak menjadi aktif dalam sekam di Jawa Tengah. Ditiup sedikit dia akan meletus, ini adalah akan menjadi waktu. Orang-orang fungsional perencanaan di Jawa Tengah itu orangnya baik-baik, namun ketika ada acara mau ke selatan, saya bilang jangan ke selatan, harus ke utara, semua ikut saya ke utara, tidak ada ke selatan. Artinya mereka marah. Tapi di sini tolong supaya pengambil kebijakan, pengambil keputusan, di sini ada Bappenas, ada Kemendagri selaku bapak fungsional perencanaan daerah, Bappenas selaku ibu karena melahirkan fungsional perencanaan,
Menpan selalu aktif dan PKS selalu aktif. Artinya terkumpul semua di sini, mudah-mudahan kebijakan ini bisa diselesaikan, semua menjadi semua menjadi damai. Saya kepingin saya berbicara di sini menjadi damai di fungsional perencanaan, tidak ada konflik antara yang murni dengan yang pencitraan, tidak ada gesekan yang murni dengan yang pencitraan. Saya ingin Islam. Saya kira lanjut Mas Raul. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita kondisi pendukung, pemimpin, perhatian dan penugasan, kemudian merubah pola pikir sebagai fungsional perencanaan, khususnya pemimpin perencanaan. Berpikirlah bahwa Anda adalah sebagai fungsional perencanaan, bukan sebagai kasubdit, bukan sebagai kasih, tapi Anda sebagai fungsional perencanaan. Rubahlah pola pikirnya dan berlakulah sebagai fungsional perencanaan. Anda adalah satu kesatuan dengan kami yang adalah fungsional yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, mendaya gunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Melibatkan dalam kegiatan bidang maupun lintas bidang, memberikan pengalaman terkait profesionalisme, JRP, melalui Windows Training, diklat, seminar, workshop, lokakarya, dan bintek. PPPI setiap minggu sudah melakukan bintek. Hadir, silakan hadir secara gratis, sudah dimulai oleh Pak Ketum, Pak Gede, bintek, diklat, kemudian workshop setiap hari Sabtu. Silakan yang ada waktu luang bisa mengikuti secara gratis. Yang terakhir adalah kami fungsional perencanaan di Jawa Tengah mendorong untuk menjadi anggota profesi PPPPI sesuai dengan keputusan Menpan nomor 4 tahun 2020. Keputusan Menpan 4 tahun 2020 dicabut. Ada hal yang tidak dicabut, yaitu organisasi profesi tidak dicabut. Berarti bahwa itu sekalian tetap eksis di dalam wadah organisasi profesi PPPI yang diakui oleh Indonesia. Kemudian lanjut, ini yang dilakukan Indonesia dalam hal itu yang dilakukan oleh di Jawa Tengah secara daring. Itu teman kami dari Australia juga ikut hadir, fungsional perencanaan juga yang lagi doktoral di S3 juga hadir. Kemudian kabupaten kota hadir semua, bahkan kami juga membuka bagi teman-teman di komisariat lain untuk bisa mengikuti secara daring. Kemudian lanjut secara langsung dalam jaringan ini secara langsung ini kami memberikan bersama pimpinan sekretaris bahwa itu kepada teman-teman fungsional perencanaan yang ada di Kabupaten Kota. Lanjut yang terakhir, lanjut. Ini adalah yang dari Menteri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji atas semangat walaupun emosinya tadi sambil menangis gitu ya. Dan semoga dari forum ini nanti akan keluar sesuatu ya, yang namanya bisa bisa berubah nanti di Jawa Tengah. Masa yang namanya fungsional yang organik jauh beda dengan yang perencanaan. Kalau Jabar nggak bedakan Pak ya? Jabar nggak dibedakan ini Pak Muji. Jadi dia sudah ada contohnya gitu. Nah, ini salah satu tujuan dari forum ini biar kita semua itu saling belajar, baik itu di kementerian lembaga, provinsi ataupun kabupaten kota. Gimana nih? Ternyata yang lain bisa mendapatkan enggak? Nah, seperti itu. Silakan nanti kita bisa sharing. Lanjut terakhir dari Kementerian SDM Pak Agus, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencana. Yang kita hormati,
Pak Sekjen BPI, Pak Sumber yang akan menghormati panelis dan teman-teman perencana baik nama besar maupun kalau tadi sudah banyak cerita, saya nggak akan cerita ulangi lagi. Saya topik satu aja poin-poin yang saya serap kemarin terkait aturan yang ada, yaitu Permen RP 1 tahun 2023 dan KPPN 3 tahun 2023. Kami dalam hal ini nanti akan menyampaikan permasalahan fungsional berencana, permasalahan dengan BPI pusat, dan permasalahan internal KSDM. Hanya 1-2 poin saja. Oke, hanya 1-2 menit ya. Silakan Pak. Yang paparan saya ada satu paparan ada. Lanjut. Nah, kami kemarin mencermati bersama teman-teman bahwa pilihan dari Permen RP 1 2023 pasal 37 terkait pendidikan kinerja, kami dapat melihat bahwa angka kredit melalui pendidikan kinerja SKP ini menjadi dampaknya dari pasal itu angka kredit SKP dijadikan patokan untuk pemberian angka kredit. Nah, permasalahannya bagaimana cara menilai itu? Tadi memang ada aturannya, tapi dalam hal ini sampai sekarang para atasan, baik itu di biro perencanaan atau di direktorat tidak belum melakukan dialog kinerja, sehingga tadi yang dikatakan Pak Nyoman matrik peran dan hasil itu belum bisa dihasilkan dengan baik. Nah, kami meminta adanya sosialisasi dari Bapak kepada Biro SDM, karena dalam hal ini untuk fungsional berencana ini Biro SDM masih di tempat kami masih perlu didorong-dorong untuk concern kepada fungsional berencana. Nah, saat ini di Kementerian ESDM sedang disusun aplikasi e-kinerja. Nah, ini sedang disusun, sehingga belum dilaksanakan dialog kinerja secara optimal antara atasan dengan bawahan. Sehingga kami nanti masih memerlukan bantuan ini, baik itu dari Bapenas atau dari PPPI kalau bisa. Sehingga dalam hal ini belum ada kita keinginan untuk menyusun susunan tim kerja, itu belum bisa didapatkan ini. Kemudian tim penilai angka kredit, nah ini juga belum ada. Kondisi yang menghambat bahwa sekarang masih ada
koordinator dan subkoordinator. Sehingga perintah-perintah dari gampangnya dari eselon 2 udah ubrukin aja ke koordinator, subkoordinator. Padahal ke depan yang kita inginkan adalah penyelesaian pekerjaan itu dari eselon 2 ke tim-tim yang ada. Nah, ini kami mengharapkan adanya sosialisasi. Bisa nanti dicontohkan cara kerja di Bappenas atau ini. Kami pernah melakukan Zoom dengan Bappenas juga, tetapi implementasinya belum efektif lah. Nah, ini tanggapan kami dari AMN 1/2023 pasal 3. Kemudian poin yang kedua, pasal 21 2D, pejabat pelaksana dalam CF keterampilan dan CF ahli pertama. Nah, ini dampaknya kesulitan bagi pejabat pelaksana yang mengusulkan perpindahan antar jabatan untuk mengejar jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongannya. Pejabat pelaksana dengan pangkat 4A hanya dapat mengikuti perencanaan ahli pertama. Nah, ini banyak Pak di tempat kami mungkin kemarin terlena. Dia diberi 4 pilihan untuk beralih ke fungsional, tapi tidak segera mengambil keputusan. Jadi masih banyak ada pelaksana. Sebenarnya dia bukan pelaksana, tapi dari fungsional berpindah ke pelaksana, nanti berharap kembali lagi ke fungsional. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pelaksana, sehingga kalau mau balik lagi ke fungsional dia harus mengikuti hukum perencana ahli pertama. Nah, ini harapannya agar jenjang hukum dapat disetarakan dengan golongan dan jabatan. Itu 2 poin yang terkait dengan Permen 8 RW 2023 yang ada masalah di tempat kami. Kemudian kami juga menyampaikan sekarang ini PPI berkembang menjadi besar ya. Tapi kami harap dari 175 anggota perencanaan Kementerian SDM, kami minta semuanya menjadi anggota PPI. Nah, rata-rata mereka menyampaikan ada 2 permasalahan. Jelaskan yang pertama, perlu disampaikan laporan keuangan untuk kegiatan PPI pusat yang telah audit secara independen. Yang kedua, perlunya rujuk PPI pusat ke komisioner baik pusat maupun daerah. Ini perlu kami jelaskan. Yang pertama, kita menginginkan PPI ini kuat dengan didukung oleh anggaran dari iuran anggotanya. Nah, rata-rata memang personel dari SDM yang muda menanyakan apa sih kegiatan itu, ya? Apakah itu keuangannya sudah baik, kan? Kalau sudah baik, kami akan melakukan iuran dengan rutin tiap tahunnya. Maka ini saya kemukakan di permasalahan. Yang kedua, rujuk PPI ke komisioner. Saat ini kebijakan yang ada sudah tidak ada lagi diklat-diklat muda Muhammadiyah, itu sudah tidak ada lagi, ya. Padahal untuk meningkatkan jenjang itu perlu kualifikasi tertentu. Nah, ini kesempatan bagi PPI pusat
untuk bisa memberikan sertifikasi kepada mereka-mereka yang akan menjabat sebagai baik itu perencana pertama, muda, madya, dan utama. Kemudian lagi ada sekarang PPK. Jadi di kementerian kami juga melakukan penerimaan PPK untuk jabatan fungsional. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk memberikan syarat-syarat keahlian atau kualifikasi yang harus ada untuk fungsional tertentu, khususnya fungsional perencanaan. Nah ini kesempatan untuk PPI bisa mengkreasikan untuk memberikan sertifikasi yang bisa untuk dipersyaratkan untuk penerimaan PPK. Nah, yang terakhir permasalahan internal KSDM. Ini terkait dengan peta jabatan, analisis beban kerja. Baru-baru ini kami melakukan analisis beban kerja. Jadi dari personil yang ada itu 175 personil perencana, tidak ada utamanya, kemudian sekitar madya 25, sisanya pertama dan madya. Nah, dengan kondisi sekarang yang adanya perpindahan jabatan dari non fungsional ke fungsional, banyak yang tertarik memilih jabatan fungsional perencana. Di usulan Kementerian SDM itu diusulkan kepada Puspin di Klaten ada sekitar 520. Permasalahannya banyak unit-unit yang mengajukan adanya fungsional perencanaan. Nah, harapan kami Puspin di Klaten apakah nanti bisa menyaring bagian atau direktorat-direktorat mana yang tidak perlu adanya fungsional perencana, sehingga nanti peta jabatan dapat tersusun dengan jelas, kita bisa laksanakan dan kita bisa adakan pengadaan pegawai untuk mengisi peta-peta jabatan yang telah disetujui oleh Bapenas. Harapan kami, surat usulan kami segera diselesaikan sebagai penyelesaian masalah peta jabatan di Kementerian SDM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini sebetulnya masih ada satu panelis lagi, tapi kebetulan dari instansi kami ya di Kementerian Kelautan dan Perikanan mohon izin karena ada hadir dengan Pak Menteri dan juga bisa hadir. Sehingga saya sampaikan sekilas kalau di tempat kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan